يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Muslimin muslimat, alhamdulillah kita sambung balik pembacaan kitab Haqa'iq 'ani Tasawuf di Syekh Masyayikhina Syekh Sayyidi Abdul Qadir Isa Al-Husaini Al-Halabi radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Al-wara' ta'rifuhu wa maratibuh. Qala as-sayyid al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, al-wara' huwa ijtinabu syubuhat khawfan minal wuqu'i fil muharramat. Wara' ijtinabu syubuhat khawfan minal wuqu' fil muharramat. Wara' adalah menjauhi beberapa perkara syubhat karena takut jatuh kepada yang diharamkan. Khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Jadi wara' itu menjauhi sesuatu yang akan membawa kepada yang haram. Wa qala al-'allamatu Muhammad Ibn Allan As-Siddiqi rahimahullahu ta'ala, wa huwa 'inda al-ulama'i tarku ma la ba'sa bihi hadram mimma bihi ba'sun. Menurut ulama, wara' adalah meninggalkan sesuatu yang la ba'sa bih. La ba'sa ini tak apa-apa ya. Karena waspada dari sesuatu yang apa-apa. Nah, senanglah terjemahannya itu. Jadi kita sering memandang ini tak apa-apalah nih ya, tapi nanti jatuh kepada apa-apa. Ya. Sesuatu yang boleh, takut jatuh kepada yang menjadi tidak boleh. Wa qala Ibn Ajibah rahimahullahu ta'ala, al-wara'u kaffun nafs an irtikabi ma tukrahu aqibatuh. Ya. Wara' adalah kafun nafs, man'un nafas, yani menahan diri. Menahan diri dari apa? An irtikabi, melaksanakan ma tukrahu aqibatuh. Melaksanakan apa? Sesuatu yang akibatnya tidak disukai secara syar'i. Ya. Kalau kita tak nak jatuh kepada haram, tak nak malu, tak nak dosa, maka sebaiknya tahan diri untuk tidak melakukan. Ya, apa saja. Kita tahu akibatnya akan buruk, namun nafsu nih, itu wara'. Maka mungkin wara' fil kalam, wara' fil naum, ya, wara' fi istighlalil waqt. Ya. Terkadang orang cakap kan, tapi akibatnya musibah tuh. Nah, tahanlah. Nah, itu wara'. Jika ada sifat wara' itu, maka ada al-wa'yud dini, ada kepekaan, ada kesadaran. Wara' itu sebetulnya al-wa'yud dini, ada al-wazi'ud dini, ada
ada apa ya? Ada dorongan kuat untuk menolak, itu wara. Ya, sesuatu yang berakibat buruk, sesuatu yang akan jatuh kepada lebih buruk, ya. Itu wara. Ini sifat. Wara adalah sifat, ya, akhlak. Bukan pikiran, ya. Bukan dipikir-pikir, tak. Wara itu sudah punya kepekaan, ya. Kepekaan terhadap akibat dari bicara, akibat dari tidur, akibat dari perilaku, akibat. Nah ini jika ada sifat wara, maka ada kontrol dalam dirinya untuk memelihara dia jatuh kepada sesuatu yang salah. Walitawdihi ma'na al-wara nubayyin maratibahu allati yas'a talibul kamali an yatahaqqaqa biha. Nah, untuk memperjelas makna wara, maka kita perlu nyatakan, terangkan nih martabahnya, ya, level-level wara itu. Yang penuntut kesempurnaan berusaha untuk merealisasikannya. Ya. Sebetulnya perjalanan dalam tasawuf, yakni as-suluk, itu adalah orang yang mencari kesempurnaan, listikmalil akhlak. Ya. Itulah orang yang as-suluk fi ila tariq ila Allah. Martabat yang pertama adalah fawara'ul awam huwa tarkus syubuhat hatta la yataradda fi hamatil mukhalafat ittiba'an li irsyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wara awam ini adalah meninggalkan yang syubhat. Ya, syubhat ini yang tak jelas. Ya, yang ada tuduhan bahwa ini mungkin haram, ya, mungkin tidak. Meninggalkan syubhat ini hatta la yataradda, hatta la yaqa, ya, sehingga tidak jatuh fi hamatil mukhalafat, yakni fi sahatil mukhalafat. Yani ham'a itu as-sahah, ham'a itu sebetulnya dataran tanah yang basah, kotor kan. Orang jatuh ke situ terpleset kotor jadinya, itu ham'ah namanya. Diumpamakan seperti mukhalafat. Al-mukhalafatu kal ham'ah. Asalnya begitu. Al-mukhalafatu kal ham'ah. Jadi ham'ah musyabbah bih, wal mukhalafat musyabbah. Kemudian ham'ah mudhaf dijadikan mudhaf. Al-mukhalafat mudhafun ilaih. Seolah-olah mukhalafat ini adalah mukhalafatu syariah, pelanggaran terhadap hukum syariat. Itu diumpamakan dataran lumpur. Dataran lumpur. Ya, maka meninggalkan yang hukumnya tak jelas ini agar dia tidak jatuh kepada lumpur pelanggaran syariah. Ya. Ittiba'an, mengikuti irsyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta air panas. Air panas, saya minta air panas. Fi qawlihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas
faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-huma yushaku an yarta'a fi ala wa inna likulli milkin hima ala wa inna himallahi maharim. Ya, meninggalkan syubhat agar tidak jatuh kepada larangan, pelanggaran, itu sebetulnya mengikuti bimbingan Rasulullah. Di mana Rasulullah bersabda, halal nyata, haram nyata. Dan ada di antara dua haram dan halal itu perkara yang tak nyata, syubha. Kita tak tahu lagi hukumnya. Ini tidak banyak diketahui oleh orang. Artinya orang banyak tidak mengetahui perkara musytabihat ini. Maka orang yang melindungi diri dari syubhat, maka berarti dia telah menyelamatkan, membebaskan agama dan wa'irdih dan maru'ahnya, ya. Ya. Misalnya di tempat yang orang akan jatuh kepada maksiat, itunya tak maksiat, tapi tempat itu akan jatuh kepada maksiat, maka dia jauhi. Dengan menjauhi, melindungi diri, pamanittaqa, yakni wiqayah, ya, melindungi dirinya itu kepada syubhat itu, maka berarti dia telah membersihkan, menyelamatkan, membebaskan agama dan muru'ahnya. Ya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia jatuh kepada yang haram. Ya. Seperti orang yang ar-ra'i, ra'i itu pengembala, ya, yang mengembala di sekitar tanah larangan, nyaris, ya, an yarta'afi, nyaris masuk ke dalam tanah larangan itu. Ya. Kita mengembala kambing, ya kan, mengembala kambing di tanah orang, di tepi-tepi tanah orang. Nah, ini boleh jadi kambing itu akan masuk ke tanah larangan itu. Ya. Mak, duduk kursi, mak. Tak apa, mak, duduk kursi, mak. Ketahuilah bahwa setiap tanah yang kepemilikan itu, maka ada tanah larangan. Rumah kita, maka ini hima kita nih. Ini tak boleh orang bina pokok di depan kita ini, atau dia parking kereta nih. Ini kan tanah larangan kita. Nah, himallah maharimuh. Tanah larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Kan ada Allah mengharamkan ini namanya himallah. Nah, kita jangan bermain di tepi-tepi itu. Jadi jangan cakap tak apa-apa. Nah, ini tak apa-apa ini berarti tak ada wara'. Nah, nanti mesti ada apa-apa. Ya. Itu wara' awam. Wara' awam seputar perkara yang hukumnya tak terang, halal dan haram. Ini tentang hukum hakam. Ya. Ini wara' awam. Wa wara'ul khawas tarku ma yukaddirul qalba wa yaj'aluhu fi qalqin wa zulmah. Fa ahlul qulubi yatawarra'una amma yahjusu fi qulubihim minal khawatir wa ma yahiku fi sudurihim minal wasawis wa qulubuhumus safiyatu a'zamu munabbihin lahum hina yataraddaduna fi amrin aw yashukuna fi hukmin kama asyara ila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi da' ma yuribuk
ila ma la yuribuk. Wa biqaulihi al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Ini wara-wara yang khusus. Ini sudah bukan menjaga hukum haram pada amal zahir ya, amal fisikal. Tapi sudah menjaga wara ke dalam hati. Meninggalkan sesuatu yang akan mengeruhkan hati. Dan membuat hati menjadi resah gelisah, ya, menjadi qalaq, ya, dan menjadi zulmah, menjadi gelap. Maka orang yang memiliki hati, mereka yatawarra'una wara' dari segala yang dari segala khawatir yang membisikkan di dalam hati mereka. Ya, dia tidak mau ada hati, dia menolak. Ya, ada hawajis. Ya, hawajis itu adalah khawatir minan nafs ilal qulub. Ya. Hawajis itu, al-hawajis huwa khatirun nafs, ya, ilal aql wal qalb. Bisikan nafsu yang masuk ke dalam pikiran dan hati itu namanya hajis. Hawajis jamaknya. Ya. Kalau wasawis waswas itu adalah bisikan syaitan, bukan nafs. Kedua-dua bisikan, tapi dalam istilah bahasa Arab, kalau bisikan nafsu itu adalah hawajis. Kenapa hawajis? Bisikannya meresap sangat, ya, halus, meresap dan tak dapat ya, dilawan ya, dilawan. Yang boleh melawan bisikan nafsu hanya Allah. Ya, pikiran tak boleh. Orang ilmu banyak, hafal semua ilmu, tak boleh lawan nafsu. Hanya Allah yang boleh melawan. Nah maka orang-orang khusus itu meninggalkan sesuatu yang mengeruhkan hatinya, yang membuat hatinya qalaq. Ya. Apa qalaq itu? Resah ya, resah gelisah. Maka orang yang ahlul qulub, orang yang selalu menjaga hati agar bersih, itu ahlul qulub. Ya. Ahlul qulub artinya yang qulubnya safiyah. Itu ya tawarra'un, yang betul-betul dia wara', menjaga diri ya, menjaga dari segala khawatir ya, menjaga dari segala khawatir yang membisikkan ke dalam hati dia, dan segala waswas ya, yang yahiku fi sudurihim, yang terasa tak nyaman di dalam dada dia. Wa qulubuhumus safiyah, ini hati yang safi inilah, hati yang safi inilah pun munabbih yang a'zam, a'zamu munabbih. Apa munabbih itu? Pengingat ya. Kalau orang Arab, kalau beker ya, beker tuh, beker. Untuk kejutkan orang tidur kan. Ya, nanti apa? Dikunci jam tuh, alam. Itu munabbih ini alam ya. Alarm. Ya. Itu orang Arab nyebut as-sa'a munabbihah. Ya, jam pengejut, ya, pengejut. Ya. Tak ada ilmu kurang kuat suaranya, tapi hati yang bersih itu munabbih yang paling a'zam bagi mereka. Ya, maka orang itu yang kemarin saya cakap, kita perlu hati nurani ya, untuk memperingatkan kita. Kalau di dalam tubuh ini tak ada hati nurani, maka cari orang yang punya hati nurani ya, sebagai munabbih, sebagai alarm ya, sebagai pengejut ya, agar dia sadar akan kesalahannya.
Ya, maka orang yang punya hati yang safiyah, dia wara'. Ya, karena hati yang safi itulah a'zamun nabbih. Ketika apa? Ketika yataraddaduna fi amrin, ketika dia ragu dalam satu perkara, atau yashukuna fi hukmin, atau bimbang dalam satu hukum, dia mudah saja membuang. Sudah. Ini akan mengeruhkan hati, buanglah. Jangan datang lagi. Sampai dia tak dapat tidur, tak ada sesuatu yang ma yuqaddirul qalba. Apa yang banyak membawa keruh? Al-malu wal aulad. Ya. Harta dan anak-anak. Itu membawa keruh hati itu. Nah, itu perlu hati yang safi, agar jika datang sesuatu yang mengeruhkan itu terus dibuang. Ya. Baik dalam amr, dalam segala urusan hidup, hukum atau dalam hukum. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, da'ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu. Ila ma la yuribuk. Ya. Menuju kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Dan firman Allah, albir, ketaatan itu adalah akhlak yang baik. Dan dosa adalah sesuatu yang dirasa tak nyaman di dalam dirimu, dan kamu tidak suka untuk dilihat orang. Ya. Jadi taat itu adalah husnul khuluq. Dan dosa sesuatu yang tak nyaman di dalam dirimu, haka itu. Dan kamu tak suka dilihat orang. Ya, kan manusia fitrah itu. Anak kecil pun kalau dia tahu, kalau melakukan kesalahan, maka dia tak suka dilihat orang, dia sembunyikan. Dia tahu itu tak boleh. Ya, itu ism. Ya. Maka sesuatu yang orang tak boleh tahu, dosa berarti. Nah, maka seorang yang wara, seorang yang meninggalkan sesuatu yang dirasa di dalam hatinya tak nyaman, ya. Sehingga menjadi jernih, tidak gelisah, ya, tentram. Ya, itu hati yang safi. Wa fi hadza yaqulu Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma ra'aitu ashala minal wara ma haka fi nafsik fatruk. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mudah dari wara, katanya. Kenapa? Karena apa yang dirasa tak nyaman di dalam dirimu, tinggalkan, itu saja. Ya. Tetapi ini perlu munabbih. Nah, munabbihnya qulubuhumus shafi. Seberapapun ada iman, maka ada munabbih. Ya. Kalau kita tidur di sini, munabbihnya di bilik lain, ya, tak terdengar lah, ya, tak terdengar, ya, tak terdengar. Atau munabihnya kuat juga, ya, tetapi dia tak mampu bangkit tuh, karena hatinya tidak jernih. Wa wara'u khasatil khasah rafdut ta'alluqi bi ghairillah. Ya, adapun wara', orang yang teristimewa ini, orang yang terkhusus ini,
menolak ta'alluq kepada selain Allah. Wasaddu babit tama' fi ghairillah, dan menutup pintu tamak kepada selain Allah. Wa uquful himam 'ala Allah, dan menumpukan segala himmah, jamak himmah, semangat yang luhur kepada Allah. Jadi himmahnya itu untuk Allah. Wa adamur rukuni ila syai'in siwahu, dan tidak condong kepada sesuatu selain Allah. Ini kita jangan salah memahami. Tidak condong kepada sesuatu selain Allah. Ya, ini perkara ruhiyah ya, bukan perkara alam syahadah ini ya zahir, tetapi masalah ruhiyah. Karena apa yang ada di alam semesta ini adalah selain Allah. Bukan berarti tidak condong ke situ, tidak interaksi kepada kehidupan ini, bukan. Ini wara ini sifat rohani. Jadi hatinya melakukan apapun bukan untuk selain Allah, tapi untuk Allah, itu wara namanya. Wa hadza huwa wara'ul 'arifin alladzina yarawna anna kullama yusghiluka 'anillah huwa syu'mun 'alaik. Inilah wara' para arifin, yang mana mereka memandang bahwa segala sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah, memalingkanmu dari Allah, itu adalah syu'mun. Syu'mun itu apa? Ya, kesialan, apa? Sial lah. Ada lagi yang lainnya. Kecelakaan atasmu, ya, kegagalan ya, atasmu. Syu'mun alaik, tasya'um yani. Ya, ini buruk. Itu adalah ya khasarah, ya, kerugi, kemalangan. Boleh malang. Ya. Apa saja yang menyibukkanmu dari Allah. Karena ketika di dalam tasawuf dikatakan jangan condong kepada selain Allah. Selain Allah itu lambangnya sering diberikan diberikan framingnya itu adalah dunia. Ya, dunia. Dunia adalah segala yang menyibukkanmu dari Allah, itu dunia. Yani kullu ma yusghiluka anillah huwa dunya. Ya. Wa qala Syekh Asy-Syibili rahimahullahu taala, al-wara'u an tatawarra'a an kulli ma siwallah. Ini yang tinggi nih, arifin khasatul khasa. Wara' adalah wara' dari segala selain Allah. Jika bersama orang yang orang berbuat bukan karena Allah, sudah tinggalkan. Jika duduk ya, sesuatu yang di dalam majelis itu tidak ada Allah, maka dia wara', dia tidak berada di situ. Ya. Agak-agak duduk lama di kedai itu ada Allah dah tuh. Ya, ada ghaflah. Ya. Maka waraklah duduk lama-lama di kedai itu. Lagi ahli ilm. Ya. Lagi ahli ilm. Fadluhu, keutamaan wara'. Mimma sabaq yattadih annal wara'a sifatun jami'atun likulli khisalil kamal. Coba, wara' itu bukan sifat sendiri ya. Maka saya pernah mengumpamakan akhlak itu seperti warna-warni ya. Warna awal asalnya adalah sidik, ikhlas, sabar. Ini akhlak dasar nih. Ya.
Maka campur-campur dari tiga ini maka menimbulkan akhlak lain. Maka waro adalah sifat yang menghimpun segala sifat kesempurnaan. Falaqad dakhala Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala Makkah fara'a ghulaman min auladi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qad asnada dhahrahu ila al-Ka'bati ya'izun nas fawaqafa alaihi Al-Hasan wa qala ma mullakud din faqala al-wara qala fama afatud din qala at-tama' fata'ajjaba Al-Hasanu minhu wa qala mithqalu dzarratin minal wara khairun min alfi mithqalin minas sawmi was salah. Bahkan dalam satu riwayat bukan putra Sayyidina Ali sendiri ketika memindahkan ibu kota Islam ke Baghdad dari Madinah, maka Sayyidina Ali masuk ke masjid, tengok orang buat program apa di masjid. Bila ditengok macam-macam program, maka dihalau oleh beliau. Masjid tempat zikir dan tempat mau'izah dan tempat mengaji ilmu. Ya. Maka Sayyidina Ali nampak anak muda lah. Buat apa kamu di sini? Aku buat program lah untuk bicara, untuk memberikan nasihat kepada orang. Maka ditanya, ma mullakud din? Ya. Nah, maka ini Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, dia satu hari masuk ke dalam ke Mekah. Ya. Dia masuk ke Mekah, kemudian melihat anak dari anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian tengah bersandar, tengah menyandarkan punggungnya ini ke Ka'bah, ya, dan sedang menasihati orang. Maka kemudian Sayyidina Al-Hasan, ya, memandangnya, berdiri di depannya, wa waqafa alaihi. Ya. Ini kalau di kisah ini Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, melihat anak muda sangat kan, ya, sedang menasihati orang. Ya, maka ditanya, ma mullakud dunya? Ya. Faqala al-wara. Apakah yang dapat ma mullakud din? Ya. Maka apa yang dapat memelihara agama itu? Ya. Mulak itu adalah ra'sul mal, ya. Boleh. Faqala al-wara, maka dikatakan al-wara. Lalu ditanya apa yang dapat merusak agama? Maka mulak ini lawan daripada afat. Apa yang dapat memelihara agama? Wara. Lalu apa yang dapat menghancurkan agama? Tamak. Maka Sayyidina Hasan kagum kepadanya, lalu berkata, sebiji zarrah. Apa zarrah itu? Sebiji, kalau di Indonesia disebut sebiji sawi. Ya. Sebiji sawi dari wara lebih baik daripada 1000, ya, timbangan itu dari puasa dan sholat. Ya, satu misqal zarrah, satu biji sawi kecil ditimbang, ya, dengan 1000 biji diumpamakannya.
ya, dari puasa dan salat, maka wara' lebih baik ya, dari saum dan salat. Ya, seperti yang kita terangkan kemarin, para arifin itu dia fokus kepada quality ibadah, bukan quantity. Ya, bukan banyaknya, ramainya, gegap gempitannya atau gegap gempitan, megahnya tidak, tapi kualitinya. Ya, itu juga dorongan daripada wara'. Ya, orang cakap sikit tetapi bermanfaat, itu juga ya, dorongan wara'. Ini cakap banyak tak ada manfaatnya. Ya. Tidur banyak pun tak ada manfaatnya. Itu pun dari wara'. Makan banyak pun tak ada manfaatnya. Itu dorongan dari wara'. Qala Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, laisa yadullu ala fahmil abdi kathratu ilmi wala mudawamatuhu ala wirdih, wa innama yadullu ala nurih wa fahmih ghinahu bi rabbih wa inhiyashuhu ilaihi bi qalbih wa taharrur min riqqit tama' wa tahalli bi hilyatil wara'. Ya. Imam Ibn Athaillah berkata, banyaknya ilmu itu tidak menunjukkan seseorang itu paham. Ya. Kasratu ilmi la yadullu ala fahmil abd. Banyaknya ilmu tidak menunjukkan bahwa dia itu paham. Atau mudawamahnya kepada wirid pun tidak menunjukkan bahwa dia itu paham. Jadi apa yang menunjukkan dia paham? Wa inna ma yadullu ala nurihi wa fahmi. Yang menunjukkan bahwa dia ada nur, dia ada paham, ghinahu bi rabbih. Dia tidak perlu kepada yang lain, dia hanya cukup dengan Allah. Ghinahu bi rabbih, yani la yahtaju ila al-ghair. Ya. Bahwa dia hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada siapapun. Dan hatinya condong kepada Allah dengan hatinya. Inhiyash, yakni ar-rukun ilallahi biqalbi. Dan membebaskan diri dari penghambaan sifat tamak. Tamak itu mengharapkan apa saja kepada selain Allah. Dia dari usaha dia mengharapkan dari usahanya, mengharapkan adanya orang, ya, tidak. Kalaupun kita melakukan upaya dan mencari pertolongan dengan orang, itu hanyalah satu izhar, satu pertunjukan, satu bentuk pertunjukan dia kepada Allah bahwa dia perlu kepada Allah. Ya. Bukan berarti orang ghinahu bi rabbih, tak ada istri, tak ada jiran, tak ada kawan, tak ada duduk di hutan sendiri. Ini bukan dia cukup dengan Allah itu. Itu dia cukup dengan dirinya sendiri, itu tak ada Allah tuh. Ya, tetapi ghinahu bi rabbih, ya, bahwa dia tahu segala upaya dia, segala usaha dia, ya, itu hanya izharul iftiqar ila rabbih,
menunjukkan bahwa dia perlu kepada Allah, tidak perlu kepada yang lain. Makanya kita disuruh sholat 5 kali kan. Artinya setiap hari kita mengetuk pintu atau menunjukkan atau merasa cukup dengan Allah. Kita salat lagi, kita salat lagi, kita salat. Ini namanya kita perlu kepada Allah. Dan menghiasi diri dengan sifat wara. Ini tanda bahwa dia paham. Walaysa adalla ala manzilatil wara. Wa annahu arqa anwa'il ibadati min wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu haitsu qala ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Ya. Tidak ada yang lebih menunjukkan ya kepada kedudukan wara. Bahkan itu adalah merupakan macam ibadah yang paling elit. Tidak ada lagi ya, dari ya, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lebih tepat menunjukkan makna wara, dan tidak ada lagi macam ibadah yang paling elit ya, tidak ada lagi ya, dari wasiat Rasulullah. Hanya wasiat Rasulullah inilah nih yang paling tepat menunjukkan makna wara, yang paling elit macam ibadah ya. Tidak hanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sidna Abi Hurairah. Apa? Ya Aba Hurairah kun wari'an takun a'badan nas. Wara'lah kamu, jadilah kamu orang yang wara', bersifat wara'lah maksudnya. Engkau akan menjadi orang yang paling ya, hamba ya, kepada Allah, a'bad. Ya, paling apa, yang paling beribadah, orang yang paling beribadah kepada Allah itu adalah wara. Karena wara mesti menjaga pikiran yang negatif ya. Karena wara dia menjaga hatinya untuk tidak benci, untuk mudah memaafkan, melupakan kesalahan orang, itu wara ya. Bukan orang terus di sini kalau belum diluah kata-kata keluar semua sampah belum selesai ya. Ya, orang cakap buruk itu apa yang dikeluarkan sampah lah tuh. Karena isinya itu sampah, jadi keluarlah sampah ya. Kalau tak keluar tak nyaman, itu maknanya hatinya kotor. Jika hatinya bersih tak keluar ya. Nah, itu wara itu menunjukkan apa? Khisalul kamal itu, kesempurnaan hati yang bersih. Makanya Nabi mengatakan kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah ya, orang yang wara', maka engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Walihadza kana al-wara'u sabilan linailil minahil ilahiyatil kubra. Oleh karena itu wara' menjadi jalan untuk mencapai ya, anugerah ilahiyah yang agung, itu yang besar. Kama qala Sidna Yahya ibn Mu'az radhiyallahu anhu, man lam yanzur fid daqiq minal wara lam yasil ilal jalil minal ata. Orang yang tidak melihat ya, kehalusan sifat wara ya, sifat wara itu halus sekali. Nah, orang yang tidak melihat ada sifat wara ya, maka dia tidak akan sampai kepada anugerah yang agung, ilal ata'il jalil ya. Kita meninggalkan sesuatu lah kita tinggalkan karena Allah, itu wara ya. Makanya man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jika sesuatu tak ada gunanya, tinggalkan. Jika sesuatu yang selalu membuat hati resah, ya, tinggalkan. Itu wara. Kalau wara yang pertama tentang hukum hakam saja, halal haram, halal haram. Tapi ya, selain itu ada warok pikiran, warok ya, hati, warok ya, sesuatu yang meresahkan hati, merasa membuat tidak nyaman ya. Ada orang menghina kita misalnya, kan tidak nyaman tuh ya. Jika ada warok, dibuang. Itu sebab orang yang mempunyai akhlak digambarkannya seperti orang yang berada di lautan tauhid. Dia gambarkan tauhid itu seperti lautan. Tengok bangkai apapun dibuang ke laut, apakah keruh? Tak. Kita perlu lautan tauhid. Dunia serta isinya dibuang ke hati kita pun tak keruh. Kita orang lalu tak tanya kepada kita pun terus keruh. Ya. Kenapa dia lalu tak tanya kepada saya? Keruh terus. Saya balas dia. Ya. Itu tak ada wara, bukan, tak ada. Wali ahamiyatil wara wa rif'ati manzilatihi wa uluwi sya'nihi wa azimi atharih asyara ilaihi rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsirah nuridu huna ba'daha. Pentingnya wara, tingginya kedudukannya dan luhurnya sya'nu, ya, keadaan waro itu, dan besarnya kesan pengaruh waro itu, maka Nabi banyak singgung dalam berbagai hadis. Maka kita sebutkan sebagiannya di sini. An Atiyah ibn Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak mencapai untuk menjadi orang takwa, untuk menjadi bagian dari orang takwa, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa, dia takut dari sesuatu yang ya, yang menjadi apa-apa. Ya. Jadi orang-orang yang takwa itu selalu mengabaikan, ya, meninggalkan sesuatu yang nampak tak memberi kesan apa-apa, tapi dia merasa bahwa ini akan membawa kepada sesuatu yang buruk, maka dia tinggalkan. Mudah. Antum tahu, banyak sembang tak bermakna itu membuat hati kotor, membuat hati keruh. Ya. Duduk bincang benda yang tak ada maknanya lama sangat itu mengeruhkan hati. Jika tak ada warok, tak terasa, ya, sampai tidur-tidur di situ. Ya, jika ada warok, ada munabbih, dia terus dia tinggalkan. Ya. Itu sebab tinggi sangat tuh sifat warok itu. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baiknya agama kamu itu wara.
Ya, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Artinya banyak ilmu lebih baik daripada banyak ibadah. Ilmu lebih baik daripada lebih ibadah. Wa ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi istaujaba as-sawabu wastakmala al-imanu khuluqun ya'ishu bihi fin nas wa wara'un yahjizuhu an maharimillah wa hilmun yaruddu bihi jahlul jahil. Ada 3 barang siapa yang terdapat di dalam 3 itu mesti membawa dia pahala dan menyempurnakan iman. Akhlak, ya, yang dia bawa ke dalam kehidupan bersama manusia itu. Dia hidup dengan akhlak bersama manusia. Ya, manusia itu dilupakan, dimaafkan, ya, disabari, ya, disyukuri, diridhoi, ya sudah. Jangan dibenci. Ya, itu akhlak. Salahnya dimaafkan. Itu ya'ishu bihi, yani ya'ishu bil khuluq finnas. Orang yang hidup, ya, di tengah-tengah orang dengan akhlak. Iyalah. Ya. Orang itu ya untuk itu hidup dengan akhlak. Tidak tahu diberitahu. Ya. Dia lupa diingatkan. Itu akhlak. Jangan memberitahu sambil marah. Ya, lagi diselubungi dengan dendam. Ini. Ya, aku kan beritahu. Kalau beritahu jangan marah lah. Ya, memang sudah dendam dari awal. Ya, itu tidak ada akhlak namanya. Ya, beritahu ya, dengan akhlak. Ya. Ini tak. Dia diberitahu marah. Kamu marah tak? Ya, itu tidak ada akhlak. Ya. Kita hanya berkewajiban memberitahu. Ya. Kita hanya kewajiban menegur. Adapun dia berubah atau tidak, jangan turut campur urusan orang. Ya. Sudah. Dan kita ambil pelajaran itu. Bagaimana kalau kita berada di situ? Ya. Jadi jangan, saya heran kenapa dia tak paham. Ya, padahal sudah saya beritahu tuh. Ya. Tertutup hatinya. Stoplah, jangan jauh-jauh bincang. Ya. Akhlak itu bukan kepada orang, tapi kepada Allah hakikatnya. Ya. Jika kepada orang itulah, aku sudah beritahu pun kamu. Ya. Tapi jika kepada Allah dia beradab. Engkaulah yang merubah. Kita dapat pahala. Ya. Kalau boleh jangan berubah dia, agar kita tegur lagi kan pahala lagi. Iyalah. Ya. Dan kita berdoa jangan berubah. Ya, tak boleh begitu. Tapi artinya begitulah akhlak. Ya. Begitu orang bicara, aku dulu cakap apa pula. Ya, aku dulu cakap apa. Kamu tak dengar cakap. Sudahlah yang dulu-dulu, yang sekarang selesai. Ya. Tuh nafsu juga tuh nak cakap. Dulu tuh itu pun nafsu juga. Sudahlah. Ya. Kenapa? Karena orang hidup itu hanya sekarang. Ya. Kenapa ingat yang lalu-lalu tuh? Orang yang ingat masa lalu itu orang sakit jiwanya tuh. Ya. Mungkin yang lalu sudah diampunkan oleh Allah. Kenapa kita masih benci orang itu? Lepas saja sedetik itu sudah selesai. Mungkin Allah ampunkan. Ya. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak hukum kita, tengok umat Nabi tak jadi. Kita sesama umat Nabi jadi tuh. Ya, karena tak ada Muhammad di sini. Ya.
Saya ada persoalan begini. Kenapa zaman sahabat orang tak cakap, tak ada istilahat tentang hakikat itu, Nur Muhammadiyah, hakikat Muhammadiyah, syuhud. Ya. Kenapa zaman sahabat senyap, tak ada? Karena segala suratul jamal amamuh. Karena segala suratul ma'rifah wa syuhud wal jamal wal hadrah ilahiyah amamuh. Suratu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakallal lisanu. Maka dia tak cakap. Tengok Nabi aja Allah. Orang sebesar apapun salah dengan Nabi Allah maafkan. Ini syuhud. Manzaru syuhud. Ajmal wa ashmal wa akmal wa afdal wa a'am. Ya. Begitu Nabi jauh, maka ada di hati kita. Terkeluarlah mustalahat ulumul haqaiq. Jadi kenapa zaman sahabat ada? Iyalah. Karena zaman sahabat surahnya ada di depan. Ketika tak ada surahnya ada di sini. Baru Habibi, Sayyidi, Ya Rasulullah. Keluarlah qasidah-qasidah itu. Ya. Gambaran akhlak ini semua dulu dia nampak di depan mata dia. Khuluquhul Quran. Ya, Al-Quran yamsi alal ard. Yani wal akhlaq yamsi alal ard. Huwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak yang dia hidup dengan akhlak itu di tengah-tengah manusia, finnas yani bainan nas. Dan wara yang menghalangi dia dari haram Allah. Wara itulah sebagai hajiz. Dan hilm. Hilm itu apa bahasa Melayunya? Kelembutannya. Kelembutan itulah yang menolak orang yang bodoh. Apa jahlul jahil? Ya. Orang yang mengata, menghina, orang yang keluar kata-kata buruk itu jahil. Yani min umur jahiliyah. Ya. Negur orang ya, dengan sebutan kotor, tujuannya baik. Hai dungu, ya. Sholatlah dungu, ya. Katanya dia membetulkan perilaku orang, tapi menghina itu jahil. Nah, orang yang punya hilm ya ruddu bihi. Dia tolak, dia tak dia tak jawab benda yang sama. Ya. Bukan, dungu sholat, iya bodoh. Ya. Ini tidak ada hilm. Yang keempat, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq faqala laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Allah. Nabi menemukan satu korma di jalan. Lalu kata Nabi apa? Kalau saja aku tak takut ini sebuah sedekah, maka aku akan makan. Karena Nabi tak ambil zakat. Ya. Dia takut ini zakat, jadi dia takut, ya, maka dia tak makan. Padahal kan ini tak tahu lah kan. Tak tahu boleh lah kalau kita selamat. Tak tahu boleh. Nah, ini tak ada wara lah nih. Ya. Seperti menemu barang di jalan nih. Ini luqatah. Ya. Temuan. Ya, hatta dipikirkan kalau nemu tuh ya, di iklan dulu. Nah, sekarang mudahlah di WhatsApp, di Facebook, semua tuh. Ya, selama 3 hari itu menurut mazhab Syafi'iyah. 3 hari bukan disimpan, tapi di iklan terus. Ya, pergi ke bandar semua. Sekarang tak perlu ya, Facebook lah ada. Ya, WhatsApp semua ada, message semua. Ya, semua bila 3 hari tak ada baru sah dimiliki itu. Ya. Tapi kalau mazhab Hanafi tanya 3 kali udah selesai. Siapa? Ada? Siapa?
Siapa? Ada? Siapa? Ada? Habis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamari sadaqah faja'alaha fi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya kakh irmi biha amma alimta anna la na'kul as-sadaqah wa anna la tahillu lana sadaqah ya. La tuhallu lana sadaqah ya. Sidna Al-Hasan Ibn Ali mengambil 1 biji korma sedekah orang, zakat orang, lalu diletakkan di mulutnya. Maka kata Nabi, artinya itu dia. Armi biha, lepehkan, muntahkan. Tahukah bahwa kita ini tak makan sedekah, bahwa kita ini tidak dihalalkan sedekah. Ya. Itu adalah wara. Ya. Wa anna sadata sufiyata idh yatahaqqaquna bimaratibil wara'il mutasamiyah innama yuhyawna lana dzikra sahabati wat tabi'ina ridwanullahi alaihim. Para pembesar sufi ketika mereka merealisasikan martabat wara yang luhur tuh, mereka hanya menghidupkan kepada kita peringatan sahabat dan para tabi'in. Faqad ruwiya anna as-Siddiq radhiyallahu anhu akala ta'aman atahu bihi ghulamuhu thumma akhbarahu al-ghulamu anna fihi syubhah fama wasa as-Siddiq radhiyallahu anhu illa an adkhala yadahu fi famih faqa'a kulla syai'in fi batnih. Jadi kehidupan orang sufi ketika mereka punya waro tinggi itu, ya, itu hanya menghidupkan ya, satu ingatan dalam kehidupan para sahabat. Ya. Ketika para sahabat seperti itu, ya, maka mereka berada pada dalam kehidupan para sadatus sufiyah. Ya. Mereka mencari harta pun ya, kalau ada orang sufi yang bersungguh-sungguh mencari harta, mungkin 80-90% untuk orang, bukan untuk dia ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang khidmat kepada manusia. Diriwayatkan bahwa Sidna Abu Bakar Siddiq memakan makanan yang dibawa oleh khadimnya itu. Kemudian diberitahu oleh khadimnya itu bahwa di dalam makanan itu ada syubhat, bercampur makanan yang tak tahu dari mana ya. Ceritanya Sidna Abu Bakar disuguhkan makanan terus makan. Sambil makan ini bertanya, kamu dari mana nih makanan nih? Tak tahu, ada dalam. Terus dimasukkan tangannya itu ya, dan muntahlah, bukan hanya makanan itu, maka semua yang ada dalam perutnya. Faqa'a kulla syai' fi batni, maka termuntahlah segala sesuatu yang ada di perutnya. Dia masukkan fi famihi itu ya, dimasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Wa kana yaqulu, Sidna Abu Bakar pernah berkata, kunna nada'u sab'ina baban minal halali makhafatan an naqa'a fi babin minal haram. Dulu kami meninggalkan 70 pintu halal karena takut kami jatuh ke dalam satu pintu haram. Ya. Itu wara. Ya. Segala yang kenapa? Wara itu sebuah sifat yang memelihara kejernihan hati. Yang membuat hati kotor itu apa? Panca indera ini.
Mata, telinga, pikiran, mulut nih makan, mulut cakap, lalu perut, isi perut nih. Tangan, kaki ini ya, mengotori hati. Nah, maka dia jaga semua itu agar tidak mengeruhkan hati. Itu adalah wara', sifat wara'. Ya. Berapa banyak orang cakap kemudian menyesali akibatnya? Tak wara'. Ya. Berapa banyak mata dituruti tengok barang-barang di mall, akhirnya pulang-pulang ya, terpikir terus, aduh, kenapa tak beli tadi? Ya. Anak muda pula ya, cuci mata katanya. Itu mengotori hati, itu tak wara'. Ya. Mak-mak pun cuci mata di mall, cuci mata itu pun mengotori. Nah, sekarang di Shopee cuci matanya ya. Wa humila ila Umar ibn Abdul Aziz miskun minal ghanaim faqubida ala masamihi wa qala innama yuntafa'u min hadha birihi wa ana aqrahu an ajida rihahu dunal muslimin. Ya. Dibawa kepada Sidna Umar, misik terbuat dari ghanaim, ya. Ghanimah ya. Ya. Kemudian faqubida ala masamihi. Masamih itu apa? Hidungnya dipijit kan? Maka dia pijit hidungnya tuh. Ada orang menyodorkan misik dari ghanimah, ya. Lalu dia pijit hidungnya. Kenapa? Minyak harum itu kan yang dimanfaatkan baunya. Ini minyak harum bukan dia punya. Jadi kalau dia hirup berarti menikmati punya orang lain. Aku tidak suka ya menciumnya itu. Itu kita malah dihendus-hendus kan. Itu sebab kalau cari minyak harum cari yang memang apa tuh? Memang untuk di tester. Nah, kita cari tester, jangan yang ada dibuka. Ya kalau tester pun jangan betul-betul dites dites cash gitu. Terus tes. Memang niat tak beli itu pun tak wara juga. Ya. Kalau niat beli baru boleh tes. Niat belilah pasal tak setuju lain lagi. Ini tak. Ya. Itu orang di Masjidil Haram tuh. Ya. Nah, lalu Masjidil Haram kan ada minyak, jual minyak harum. Dia agar harum masuk Masjidil Haram masuk lagi. Harum dah. Ya. Dicakap tak apa-apa. Itu apa-apalah tuh. Ya. Bukan persoalan hukum ini memang mungkin halal, tapi hati dia ya, mudah untuk melakukan haram. Ya. Jadi wara' itu bukan pasal ini haram, bukan tak haram pun, tapi dia takut jatuh kepada haram. Ya. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf itu melarang sesuatu yang halal tuh. Ya. Jangan banyak tidur, jangan banyak cakap, jangan banyak makan, kan halal semua. Sebetulnya untuk takwin saksnya, membentuk sifat diri, membentuk diri. Ya, karena tasawuf adalah binaul insan, membina manusia. Jadi bukan pasal hukumnya boleh, bukan boleh. Ya, tapi kita memang tak dapat menahan yang haram. Kalau latihan di haram jatuh, bahayalah. Ada orang latihan dengan musuh. Ya, nak main boxing, panggil musuh untuk berlatih, matilah kita dengan musuh. Ya, panggillah kawan berlatih. Berlatihlah di yang halal agar tidak jatuh yang diharam. Nah, tasawuf itu tarbiyah. Jadi yang dilarang semua yang mubah. Itu sebab dikatakan ya,
para aulia itu menjauhi yang mubah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaraitu ibila wa suqtuha ila al-hima falamma saminat qaddamtu biha fadakhala Umar radhiyallahu anhu as-suq fara'a ibilan simanan faqala liman hadha li Abdullah ibn Umar faja'ala yaqulu ya Abdullah bakh ibn Amirul Mu'minin wa qala ma hadha al-ibil qultu ibilun anda yani hazila istaraituha wa ba'astu biha ila al-hima abtaghi ma yabtaghi al-muslimun faqala ur'u ibla ibn Umar al-amir al-mu'minin usqu ibla ibn amir al-mu'minin ya Abdullah ibn Umar khudh ra'sa malik waj'al ar-ribh min baiti malil muslimin. Allahu akbar. Ya. Ini Abdullah anak Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau menjadi amirul mu'minin. Anaknya Sayyidina Umar ini membeli onta, lalu dibawa ke tempat mengembala itu. Ya. Dia dibawa ke tempat mengembala. Anaknya Sayyidina Umar, anak presiden katakan. Ya. Anak raja. Beli onta kurus, dibawa ke tempat mengembala rumput-rumput. Ya. Lalu gemuk. Nah, selepas gemuk dibawa ke pasar untuk dijual. Kemudian Sayyidina Umar melihat onta yang gemuk ini siapa punya? Maka orang cakap itu punya Abdullah ibn Umar. Nah, punya anak engkau lah tuh. Maka terus Sayyidina Umar pergi ke anaknya tuh. Ya Abdullah bakh. Yani bakhba itu ya. Satu ungkapan artinya celaka kamu, buruk kamu. Ya. Anaknya Amirul Mukminin. Onta apa itu? Katanya. Lalu anaknya menjawab, itu onta kurus. Aku beli. Lalu aku bawalah ke tempat pengembala tuh. Ya. Aku pun mengingini seperti yang diingini orang muslim ramai, nak punya unta yang gemuk di luar gembala. Maka Sayyidina Umar menjawab, gembala itu ontanya anak Amirul Mukminin, dahulukan itu ontanya anak Amirul Mukminin. Ya, artinya Sayyidina Umar menirukan orang. Iyalah kamu, onta kamu cepat gemuk lah, kamu anak raja. Ya, onta kamu dibawa ke situ, mesti orang cakap, itu onta anak raja. Jadi gemuk lah. Sampai seperti itu. Padahal mungkin semua unta makan sama lah. Tapi wara'. Ya Abdullah, jual, ambil uang seperti engkau membeli, bakinya masukkan ke Baitul Mal. Karena kamu memakan, karena onta kamu memakan ya, bersama orang-orang, bersama rakyat lah. Ya. Dan kamu anak raja. Allah. Ya. Sekarang justru ada nepotisme. Nepotisme ya. Iyalah. Ya. Menteri besar, anak menteri besar, menantu menteri besar, cucu menteri besar, jiran menteri besar, semua dapat. Kalau orang Indonesia cakap aji mumpung, ilmu mumpung. Ya, tahu mumpung? Mumpung itu selagi menjadi gubernur, ya, maka kesempatan ini gunakanlah sebaik-baiknya. Gitu. Mumpung itu selagi menjadi ya. Qala Khuzaimatu ibn Thabit kana Umar idza ista'mala 'amilan kataba lahu ahdan wa ashhada alaihi rihta washtarata alla yarkab burdhunan wala ya'kulu naqiya wala yalbasu raqiqa wala yaghlaqu babahu
duna zawil hajat fa in fa'ala syai'an min dzalika halat alaihi al-uqubah. Sayyidina Umar apabila akan menggunakan seorang pekerja, maka dia menulis perjanjian dan disaksikan oleh orang ramai itu. Disyaratkan untuk tidak mengendarai burzunan. Ya. Burzun itu apa? Onta ya. Dan tidak makan sesuatu yang naqi, yang bersih. Dan tidak memakai baju yang halus-halus. Ya. Jangan menutup pintu untuk orang yang punya hajat. Jika dia melakukan semua itu, melanggar itu, maka akan halat alaihil uqubah, disiksa. Ya. Jadi ketika Sayyidina Umar ya menjadi Amirul Mukminin, maka orang yang menjadi bodyguardnya itu ya, diminta sumpah dan perjanjian dan disaksikan orang ramai. Dia jangan naik Mercedes kalau sekarang tuh. Jangan makan di restoran yang mewah. Jangan pakai baju yang mahal-mahal. Dan jangan menutup pintu. Ya. Istana itu untuk orang yang perlu. Kalau melanggar disiksa oleh Sayyidina Umar. Allah. Ya. Itu ke zaman dulu ya paling kurang mentalnya lah sekarang. Ya, artinya mentalnya, sifatnya seperti itu. Wa qissatuhu ma'a zaujatihi ma'rufah. Kisah Sayyidina Umar bersama istrinya ma'ruf. Yauma iqtasadat litashtaril halwa wa talibatuhu bisyara. Faqala min aina laka thamnul halwa? Qalat iqtasadtu. Qala radihi li baitil mal. Ruddihi li baitil mal. Falaw ihtajta ilaihi maqtasadta. Wa huwa alladhi kana yaju'u litashabbu'i ra'yati. Allah. Ya, ma'ruf kisah Sayyidina Umar itu bersama istrinya ketika dia jadi Amirul Mukminin. Ya, satu hari istrinya itu dia mengumpulkan uang, berjimat agar dia boleh membeli, kan terjadi apa namanya? Paceklik istilahnya, terjadi kesulitan hasil bumi kan, kemarau ya, maka ekonomi negara jatuh, rakyat semua kelaparan. Nah, maka Sayyidina Umar istrinya mencoba untuk mengumpulkan uang untuk membeli makanan yang enak. Ya, maka dia memintanya untuk beli. Ya, kemudian Sayyidina Umar tahu dari mana ya, kamu membeli apa namanya makanan ini, halwa ini. Ya, ya aku iktasadtu, aku mengumpulkan uang dan berjimat lah. Kembalikan ke Baitul Mal. Ya, kalau kamu tidak perlu, kamu tidak berjimat. Ya. Dan Sayyidina Umar betul-betul orang yang lapar untuk mengenyangkan rakyatnya. Bahkan pernah istrinya menyimpan minyak goreng. Ya, minyak goreng, menyimpan. Semua orang tak punya minyak goreng itu. Tiba-tiba dia punya. Dari mana? Aku simpan lah. Ya. Lalu dilihat, dibagi, tak cukup, dibuang oleh Sayyidina Umar. Ya. Tak perlu ada minyak goreng. Rakyat tak ada minyak goreng itu. Ya. Kenapa kamu menikmati? Nak dibagi tak cukup, dibuang. Dah. Nah, kita berhenti jadi menteri besar, oh banyak rupanya simpanannya. Itu karena tak ada wara'. Wa kana li Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu ghulamun ya'tihi biqamqam min ma'in musakhan yatawaddau minhu faqala lil ghulami yawman atadhhabu bihadzal qamqam ila matbakhil muslimin fataj'aluhu indahu hatta yushan summa ta'ti bihi. Qala na'am aslahaka Allah. Qala absadtahu alaina. Qala fa amara muzahiman an yughli dhalikal qamqam summa yanzur ma yadkhulu fihi minal hatab.
summa yahsibu tilkal ayam allati kana yughlihi fiha fayaj'alahu khutaban fil matbah. Wa qala al-alamatul Munawi rahimahullahu ta'ala wa qad raja'a Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala min Khurasan ila Syam fi rudd qalamin ista'aruhu minha wa abada an arad al-Manawi ya. Al-Munawi iddat qisasin fi wara'i Sufya qala fanzur ila wara'i haula wa tashabbah bihim in aradta as-sa'adah. Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz punya seorang pembantu ya, membawa satu kom-kom daripada air yang dihangatkan untuk wudhu musim sejuk ya. Satu girbah, satu bekas. Lalu satu hari berkata kepada gulam, apakah kamu membawa kom-kom ini ke dapur orang Islam, artinya dapur umum, dapur awam, dapur muslimin. Lalu kamu letak kom-kom itu di situ sehingga panas, kemudian engkau datangkan kepadaku? Ya, ya betul. Ya. Maka kata Sayyidina Umar, engkau telah membawa kerusakan ke atasku. Ya. Maka Sayyidina Umar menyuruh Muzahim. Muzahim ini adalah orang kanannya. Pak Amar Muzahiman. Muzahim ini artinya sahibnya ya. Untuk memanaskan tempat air tadi, kemudian disuruh melihat kayu yang ada di dalam dapur itu. Ya. Kemudian satu hari yahsabu tilkal ayyam allati kana yughlihi fiha fayajalu khutaban fil matbah. Dilihat berapa habisnya tuh kayu, lalu diganti kayunya lagi oleh ya, Sayyidina Umar agar air panas dia yang dia pakai wudu, yang menggunakan kayu-kayu umum itu tidak syubhat, maka diganti lagi ya, dia menggunakan kayu dia itu. Bahkan Ibnu Mubarak pernah kembali dari Khurasan ke Syam untuk mengembalikan pen yang dipinjamnya. Ya. Maka setelah Al-Imam membawakan kisah itu, berbicara tentang waroknya orang-orang sufi, beliau mengatakan, lihatlah ya, akan waroknya mereka. Wa tashabbah bihim in aradta sa'adah. Serupailah mereka jika engkau ingin berbahagia. Ya. Dia pergi ke Syam. Dia datang dari Khurasan. Syam itu jauh, itu Syam itu di Syria ya. Khurasan itu di Iran. Ya, dari Iran dia pergi ke Syam. Lalu kemudian dia pinjam pen kawannya, kemudian lupa terbawa ke Khurasan. Patah balik ke Syam, hantar pen saja terus. Ya. Sekarang tak perlulah patah balik, kirim dengan pos laju ya, sampai ya. Artinya intinya kembalikan hak orang. Wa hukiya an Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala annahu humila ila da'wah fawudi'a baina yadayhi ta'am fajahada an yamudda yadahu ilaih falam tamtad thumma jahada falam tamtad salas marrat faqala rajulun mimman kana ya'rifu inna yadahu la tamtaddu ila ta'amin haram aw fihi syubhah ma kana akhna sahibu hadhihi da'wah an yad'u hadha ar-rajul ila baiti Allah. Bishr al-Hafi ya, dia dijemput untuk makan, diletakkan makanan di depannya. Dia berusaha nak ulurkan tangannya mengambil makanan itu, tak sampai. Ya, 3 kali tak sampai. Maka orang yang tengok, Masya Allah, tangannya tak sampai ambil makanan yang haram atau syubhah. Ya. Maka ana akhna sahibu hadhihi da'waan yadu hadzal rajul ila baiti. Artinya orang yang menjemput ini ya, tidak perlulah menjemput orang ini ke rumahnya.
Ya. Kenapa? Karena orang ini tak akan makan makanan yang di dalamnya terdapat syubhat. Allah. Padahal Bishril Hafi tadinya adalah syaribul khamr. Ya, asyikul nisa. Ya. Bishril Hafi itu orang kaya raya. Hari-hari dia minum khamar dan bercumbu dengan wanita-wanita. Kemudian taubat. Ya, namanya Bishr. Al-Hafi itu gelaran. Ketika dia taubat, maka dia buka kasutnya, selipernya itu, dia berjalan dengan kaki yang tak ada seliper seumur hidupnya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia hamba. Yang tadinya dia kaya raya jadi tuan. Dia nak tunjukkan bahwa dia hamba. Ya. Dan menjadi wali. Fama nahaja as-sufiyatu fi wara'ihim illa iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kiram. Wa atharun min athari hubbihim lillahi ta'ala wa tamassukihim bihadiyih wa natijatun li khawfihim asyadid min an yaqa'u fi mukhalafatin lillahi ta'ala. Tidaklah seorang sufi mengikuti, artinya nahajas sufia, ya, mengikuti manhaj ini, orang sufi ini di dalam waroknya, melainkan mengikuti iktidak kepada Rasulullah dan para sahabatnya, atau merupakan asar dari cintanya kepada Allah, ya, atau berpegangannya kepada petunjuk Allah itu, hidayah Allah itu, ya, atau itu natijah, kesan dari rasa takut mereka yang sangat untuk jatuh kepada mukhalafah, menyalahi Allah. Lianna man zaqa ta'mal imani akramahu Allahu bittaqwa. Karena orang yang merasakan rasa iman, Allah akan memuliakan dengan takwa. Ya, jika orang imannya sampai dia rasa apa rasanya iman, akhlak. Ya. Wa man tahaqqaqa bittaqwa, orang yang meraih ketakwaan, kana anis syubhati mutawarrian, dia wara' dari syubhat. Wa minallahi khaifan, dan takut kepada Allah. Wa li fadlihi rajian, dan dia hanya mengharap kepada karunia Allah. Kama qala Syah Al-Karamani, alamatut taqwa al-wara'. Ya. Takwa kepada Allah fis sirri wal alan. Ini takwa adalah satu natijah daripada ibadah. Ya, bahkan Al-Quran itu juga hudal lil muttaqin. Untuk memelihara takwa itu ada dua, wara' dan istiqamah. Ya, untuk memelihara takwa itu dengan, ya, umpama benda itu diletak di atas dua kaki supaya tak jatuh, tak berubah, wara' dan istiqamah. Maka tadi ini alamatul taqwa al-wara'. Wa alamatul wara' al-wukufu inda syubhat, berhenti di syubhat, dia tak buat. Wa alamatul khawf al-huznu, tanda takut kepada Allah, dia selalu sedih. Ya. Melakukan kebaikan dia sedih, takut Allah tak Allah terima. Wa alamatur raja husnut ta'ah, tanda bahwa dia berharap kepada Allah, maka dia perbaiki taatnya. Fajtahid ayyuhal qari antal haqa bi ahlil himamil aliyah wa jalishum litujanisuhum wa man jalasa janas. Ya. Bersungguh-sungguhlah wahai yang membaca untuk menyusul, ya, iltihaq itu, orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Duduklah kepada mereka, duduklah bersama mereka agar engkau menyerupai mereka. Menjalas janas, orang yang duduk bersamanya maka akan menyerupainya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.